Stres bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masalah interpersonal, keuangan, juga politik. Sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association pada September 2020 menemukan bahwa 68% warga yang disurvei mengalami election stress disorder saat pemilihan presiden Amerika Serikat. Angka ini naik dari pemilu presiden 2016. Ketika itu, 52% responden tercatat mengalami stres. Menurut psikolog Universitas Islam Bandung, Muhammad Ilmi Hatta, di Indonesia sudah banyak kasus calon anggota badan legislatif yang stres bahkan harus dirawat di rumah sakit jiwa karena gagal terpilih. Namun, election stress disorder juga bisa dialami masyarakat umum. Takutnya itu diantaranya itu takut ada transisi kekuasaan, ada ini. Apakah ada keributan nggak ya? Apakah akan ada ini nggak? Nah, itu yang jaminan. Apakah ekonomi akan bagus nggak kalau misalnya ini setelah ada transisi. Nah, itu sumber-sumber yang membuat orang menjadi merasa stres, tegang. Ilmi menambahkan, masyarakat, relawan, serta para elit politik harus memiliki kecerdasan politik agar tidak stres menghadapi proses demokrasi 5 tahunan ini. Ya, harus ada political cohesion. Jadi kalau di ada emotional cohesion, ya di sini juga di politik itu harus ada kecerdasan politik. Ya. Nah, kecerdasan ini diperlukan agar bisa memahami, menyadari, bersikap, mengkritisi, berpihak itu harus seperti apa. Nah, jadi dalam konteks konsentrasi ya, kontestasi ini ya, baik pemilihan presiden ataupun caleg. Nah, itu kecerdasan politik warga negara itu diperlukan. Ya. Nah, diperlukan untuk apa? Dia biar bisa menentukan pilihan dengan benar, sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan pilihannya. Juga ya kalau kalah, dia bisa menerima. Tim sukses kandidat calon presiden dan calon wakil presiden juga rentan dihinggapi stres yang tinggi. Terbatasnya waktu kampanye yang disertai tekanan untuk memenangkan calon yang diusung membuat mereka harus memiliki strategi khusus. Haru Suwandaru dari tim pemenangan Anies Caimin di Jawa Barat mengatakan pengalaman selama beberapa kali pilpres menjadi bekal untuk menghadapi pilpres kali ini. Berdoa dan ikhtiar maksimal bagi Haru adalah kunci. Ya, kalau kita habis kampanye ya rehat dulu atau ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Istirahat, besok kita lanjutkan. Jadi saya kira sih sejauh ini ya kalau capek terus flu ya, adalah gitu ya. Tapi habis istirahat ya, doping, pakai vitamin gitu ya. Ya alhamdulillah sih nggak terlalu lama lah gitu ya. Sementara Irwan Kusandiantoro dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran menyoroti pentingnya membangun suasana yang nyaman dan istirahat di sela-sela kegiatan kampanye. Ada beban, tetapi tadi saya selalu membuat suasana enak, walaupun pimpinan kadang-kadang juga kita lari hari. Pagi saya bisa di Cirebon, siang saya kembali ke Bandung, sore bisa geser ke Bogor. Capek itu secara fisik, pasti ada beban pikiran. Tapi begitu kita sudah mulai agak edik, agak penat, saya berharap kepada teman-teman, saya bilang istirahat dulu. Cari waktu istirahat 15-20 menit, kebetulan kita juga ada tempat rest di belakang ya, ada tempat istirahat, lumayan lah, nanti Akang bisa lihat. Kita tidur 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa. Sepanjang nanti setelah itu saya bangunin lagi, tugasmu sudah selesai belum? Kira-kira gitu, menghilangi stresnya itu. Wakil dari kubu tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud, Arfan Fadilah menyebut pembagian kerja dan diskusi adalah sarana untuk mengurangi stres pada masa pemilu. Sebenarnya sih yang paling pertama itu kita sharing ya. Jadi kita sering ngobrol, apa sih kita lagi stres tentang susah misalnya kerjaan ini atau kerjaan apa, kita saling backup, terus kita misalnya sharing butuh masukan, dan yang paling penting kan semua tim pemenangan terutama kita itu kan semuanya emang ada emang ingin terjun di dunia politik ini gitu. Jadi memang ya kita nikmatin aja lah gitu. Karena kita emang punya tujuan itu sendiri gitu. Meski semua wakil tim sukses ini menyatakan percaya diri bisa menang, mereka mengaku tidak menjadikan hasil akhir sebagai penyebab stres. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.